Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu perbaikan struktur. Ada beberapa metode perbaikan dengan beberapa kondisi kerusakan yang dialami struktur bangunan. Pertama, retak pada beton kolom. Metode injeksi dengan material pasta semen yang dicampur dengan expanding agen serta latex atau hanya melakukan sealing dengan material polimer mortal atau polimer selan. Yang kedua, beton kolom terlepas sehingga tulangnya kelihatan. Jika kapasitas tulangan masih memadai, material atau beton mengganti minimal harus sesuai dengan mutu beton rencana gedung atau dengan material mutunya lebih baik. Pada saat pelaksanaan harus dibawa cetakan beton dan skor-skor sudah dipersiapkan dan terpasang dengan baik. Yang ketiga, beton kolom hancur atau rusak atau berat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam memperbaiki kolom yang hancur atau rusak berat. Yang pertama adalah yaitu kedua sisi kolom ditopang dengan menggunakan support. Kedua, seluruh beton kolom kupas dan diperbaiki detail penulangannya. Yang ketiga, pasang backcasting kolom dan pada bagian atas backcasting pada balok dilubangi untuk melakukan pengecoran. Lakukan pengecoran pada kolom dengan menggunakan beton ready mix K300. Yang keempat, backcasting kolom dibuka setelah beton cukup umur. Oke, selanjutnya perkuatan struktur menggunakan dinding geser. Untuk menambah kekuatan struktur sehingga mampu menahan gaya gempa dengan periode ulang 500 tahun sesuai dengan peta hazard gempa Indonesia tahun 2010, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum 2010, maka gedung BPKP diberi kekuatan berupa penambahan dinding geser pada keempat sudut gedung. Dinding geser dipakai dalam perkuat struktur gedung BPKP maksudnya dengan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, dinding geser efektif dalam menahan beban lateral. Kedua, dalam pelaksanaan konstruksinya, pemasangan dinding geser lebih mudah dari metode pengkuatan struktur lainnya seperti bracing, jacketing, dan lain-lain. Yang ketiga, dinding geser dapat langsung difungsikan sebagai pengganti dinding yang mengalami kerusakan pasca gempa. Yang keempat, menggunakan dinding geser tidak mengubah bentuk arsitektur gedung secara signifikan. Oke, selanjutnya perkuatan struktur dengan metode jacketing. Jacketing adalah salah satu perkuatan struktur yang digunakan pada kolom bangunan. Jacketing bertujuan untuk membesar penampang kolom, sehingga penampang kolom menjadi besar daripada sebelumnya, sehingga kekuatan geser meningkat. Perkuat kolom dengan jacketing efektif untuk meningkatkan kekuatan geser kolom dan aksial kolom, namun kurangnya efektif untuk meningkatkan kekuatan lentur kolom. Jacketing dilakukan dengan memperbesar penampang kolom dan menambah tulang lentur dan geser kolom di keliling kolom yang lama. Penambahan dilakukan pada masing-masing sisi kolom sebesar 10 cm. Tulang lentur masing-masing kolom ditambah 8 batang dengan diameter tulang sama dengan diameter tulang estexing. Untuk sangkanya ditambah dengan besi diameter 12 mm spasi 10 cm. Kesimpulannya, dari pembahasan tentang gedung BPKP, baik berdasarkan data investigasi lapangan maupun setelah dilakukan analisa ulang terhadap struktur gedung BPKP, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Oke, pertama, arti kerusakan struktur gedung BPKP terkonsentrasi pada kerusakan kolom, terutama pada ujung-ujung kolom lantai 3 umumnya disebabkan oleh kegagalan lentur pada kolom yang diakibatkan oleh gaya gempa. Yang kedua, perkuat dengan dinding geser sangat efektif dalam menurunkan nilai perpindahan gedung hingga 80% arah utara bangunan dibandingkan dengan kondisi existing maupun mereduksi gaya dalam terjadi pada elemen-elemen struktur terutama yang diakibatkan oleh gaya lateral. Yang ketiga, perkuatan struktur menggunakan metode jacketing hanya mampu mereduksi perpindahan struktur hingga 45% arah utara bangunan dibandingkan dengan kondisi existing. Oke, sarannya diharapkan pada semua pihak terkait dalam bidang konstruksi, khususnya kalangan kontraktor dan jasa konstruksi, agar selalu meningkatkan mutu dan kualitas saat pengerjaan proyek, maupun dari sisi desainer, arsitek, dan perancangan, agar selalu melakukan konsolidasi dan pengawasan secara berkala terhadap pihak-pihak terkait di lapangan, agar kegagalan konstruksi yang dapat menimbulkan banyak korban dapat diminimalisir. Sekian presentasi di kelompok kami, mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.